Salam Sang Raja. Bab 23. Dia adalah binatang buas. Ada orang lain, kecuali untuk orang-orang yang aku sebutkan, kepala pelayan Pat, yang merupakan calon mertua dan ayah Angela, juga cukup berpengaruh. Tapi sebelum musuh menyerang, Bas telah meninggalkan kastil dengan membawa kekayaannya dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ayah Angela. Fei terkejut. Ayah Angela masih hidup. Tidak heran mengapa aku belum pernah melihatnya. Dia pergi sebelum musuh datang, dan dia bahkan membawa banyak kekayaan. Apakah itu berarti melarikan diri? Namun, reaksi awal Fei bukanlah kemarahan. Dia merasa sedih untuk Angela. Gadis cantik dan baik hati itu ditelantarkan oleh ayahnya pada saat yang paling penting. Dia pasti menutupi perasaannya setiap hari. Tiba-tiba dia khawatir tentang Angela. Angin dingin bertiup melalui Chambord. Di sisi lain sungai, obor musuh menyala terang di malam hari. Melihat mereka dari jauh, mereka seperti bintang di langit malam. Fei terus berbicara dengan Brook di dinding pertahanan. Dia sekarang memiliki ide yang cukup bagus tentang kelompok kekuatan internal di Chambord. Dari deskripsi Brook, meskipun Chambord hanyalah sebuah kerajaan kecil di benua Azeroth, artifis politik yang kompleks dan pertikaian antara kelompok-kelompok kekuatan internal sama banyaknya dengan yang ada di antara kekaisaran yang sangat kuat. Fei merasa bahwa dia sedang menghadapi sesuatu yang sangat menarik. Aku merasa seperti tidak melihat Bazar, Kongka atau Oleg dalam pertempuran hari ini. Bukankah mereka semua harus berpartisipasi? Fei memikirkan sesuatu dan bertanya. Bapak, Bazar benar-benar datang ke pertempuran sekali. Itu adalah waktu ketika Yang Mulia jatuh dari tembok pertahanan. Hakim militer Kongka terluka pada hari pertama pertempuran, dan dia telah pulih di rumahnya sejak saat itu. Oleg adalah seorang sipir. Meskipun aku memintanya untuk terlibat dalam pertempuran, dia merasa prioritasnya adalah menjaga penjara, jadi dia tidak memiliki kewajiban untuk berada di medan perang. Tidak punya tugas, ya. Hehehe, oke. Fei mencibir. Lalu, bagaimana kekuatan mereka? Maksudku kekuatan pribadi mereka. Bazar hanyalah orang biasa. Dia tidak memiliki sihir apapun, juga tidak memiliki teknik pertempuran apapun. Kongka dan Oleg adalah pejuang satu bintang. Tetapi orang yang paling kuat di Chambord adalah Sir Lampard. Dengan pangkat prajurit bintang 3, ia adalah salah satu dari penjaga top di kerajaan-kerajaan di sekitar kita. Brook sangat bangga ketika dia berbicara tentang Lampard. Aku ingat bahwa putra Bazar, Gil adalah seorang penyihir, bukan? Fei tiba-tiba punya ide buruk. Dia tertawa. Sampaikan pesan aku, panggil penyihir Gil ke dinding pertahanan untuk melindungi kerajaan Chambord. Yang Mulia, Gil belum menjadi penyihir bintang peringkat. Dia hanya penyihir tingkat rendah pemula. Tentu saja, seorang penyihir pemula pasti akan banyak membantu dalam pertempuran. Brook membungkuk ketika dia menjawab. Seperti yang kau inginkan, Yang Mulia. Aku akan mengirim seseorang untuk memanggil Gil segera. Jelas. Brook setuju dengan perintah ini 100%. Itu sudah cukup untuk malam ini. Fei cukup banyak mendapatkan semua informasi yang dia inginkan. Dia tersenyum ketika dia menepuk pundak Brook. Setelah mengatur para prajurit menjadi shift malam, pergi dan istirahat, aku akan membantu berjaga malam ini. Yang Mulia, kamu tidak bisa. Ini tugas aku untuk. Brook terkejut. Fei tersenyum dan melambai untuk memotongnya. Komandan Brook, aku mendengar dari para prajurit bahwa kamu belum tidur dalam 2 hari. Itu tidak baik. Ada lebih banyak pertempuran kejam yang menunggu kita besok. Oke, Brook. Aku ingin kamu tidur. Aku meminta kamu untuk membunuh lebih banyak musuh dalam pertempuran besok. Ini adalah perintah raja. Kamu harus mengikutinya. Pergi sekarang. Brook tertegun. Detik berikutnya, pria tangguh ini setengah berlutut, menopang pedang 2 tangan di depan dadanya. Dia bersumpah dengan serius, Yang Mulia Alexander, rajaku yang terhormat. Seorang prajurit bintang Gude Brook menjanjikan kesetiaan. Setelah Brook pergi, Fei membuat alasan dan mengusir para prajurit yang mengikutinya.
Dia berjalan berkeliling dan mengamati secara rinci struktur dan mekanisme pertahanan di dinding. Dia menenangkan prajurit itu di jaga malam dan berjalan ke menara pengawal di tengah dinding pertahanan. Menara pengawal ini adalah bangunan 2 lantai yang terbuat dari kayu dan batu. Sebelum perang meletus, menara pengawal ini dihiasi dengan baik. Itu berfungsi sebagai tempat istirahat bagi para prajurit yang bertukar shift di dinding. Namun, pertempuran dalam beberapa hari sebelumnya telah menghancurkan bangunan ini. Itu hanya memiliki 4 dinding yang dibongkar sebagian. Tanpa langit-langit, cahaya bintang bersinar. Fei memilih tempat yang bisa melihat area di bawah tembok pertahanan sehingga dia bisa bereaksi jika musuh melakukan sesuatu. Dia duduk dan memulai arlojinya. Sepasang tentara lain berdiri di luar menara pengawal, menjaga raja. Ini bukan situasi yang baik. Meskipun kami mengalahkan pengepungan mereka hari ini, ini tidak akan terjadi setiap hari. Musuh ini memiliki peralatan hebat dan terlatih dengan baik. Selain itu, kami kalah jumlah. Jika ini terus berlanjut, Chambord tidak dapat lepas dari nasib ditaklukkan. Pasti ada cara lain. Fei berpikir keras. Tapi setelah lama berpikir, tidak ada satupun ide bagus muncul di benaknya. Lagi pula dia hanya seorang mahasiswa di bumi. Dia bukan pembunuh atau komandan militer. Memikirkan ide yang bisa menyelamatkan Kastil Chambord bukanlah tugas yang mudah. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku dulu. Aku harus mengurus sisanya nanti. Fei menyerah pada pemikiran. Dia mengambil keputusan saat menutup matanya dan mencoba berkomunikasi dengan suara misterius di dalam kepalanya. Dia ingin memasuki dunia Diablo untuk naik level dan meningkatkan kekuatannya. Namun, kekuatan mental tidak cukup pulih. Tidak dapat memasuki dunia Diablo, silakan coba lagi nanti. Suara dingin dan misterius itu memberi Fei respons dengan cepat. Ini mengecewakan Fei. Dia bermeditasi untuk sementara waktu dengan sabar dan mencoba lagi, tetapi jawabannya sama. Setelah mencoba lebih dari 10 kali, dia masih tidak bisa masuk ke dunia Diablo. Itu adalah tanggapan yang sama. Kekuatan mental yang tidak cukup pulih. Fei terus berusaha, tetapi kelelahan menyusulnya dan tanpa sadar dia tertidur. Di sisi selatan Sungai Zuli. Di markas musuh misterius dan tidak bersumber daya. Tepat di tengah-tengah kamp adalah tenda hitam, tampak lebih besar dan lebih megah dari tenda-tenda di sekitarnya. Di bawah cahaya kelap-kelip obor yang mengelilinginya, tenda itu tampak seperti monster mengerikan yang tersembunyi dalam gelap, siap untuk menyerang kapan saja. Namun, di dalam tenda itu hangat dan cerah. Ksatria bertopeng perak yang muncul di medan perang sedang duduk di kursi besar. Kursi ditutupi oleh bulu hitam besar dari binatang yang tidak dikenal. Ksatria bertopeng perak itu santai. Satu tangan memegang dagunya, sementara yang lain memegang cangkir batu giok yang hampir transparan, memutar-mutar anggur merah di dalamnya. 19 prajurit kulit hitam berdiri dalam 2 baris di kedua sisinya. Di sisi kiri tenda, seorang pria misterius yang tertutup jubah hitam duduk di samping meja. Tongkat di sampingnya telah mengungkap identitasnya, seorang penyihir. Ada medan kekuatan aneh di sekitar pria misterius ini. Itu membuat pria itu sangat buram dan tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Meskipun hangat di tenda, semua orang merasakan kedinginan di tulang mereka ketika mereka memandangnya. 3 prajurit bintang landes yang terluka parah oleh Fei berlutut di depan ksatria bertopeng perak. Kresek, kresek. Itu adalah suara arang yang meledak di bawah api. Itu adalah satu-satunya suara di tenda. Itu membuat suasananya sangat aneh. Akhirnya, ksatria bertopeng perak mengangkat kepalanya. Dia memandang Landes dan bertanya dengan tenang. Landes, ceritakan apa yang terjadi di tembok pertahanan hari ini. Aku ingin tahu bagaimana kamu terluka parah ini sebagai pejuang bintang 3. Ketika Landes berlutut di karpet merah di tengah tenda, rasa malu menutupi wajahnya. Yang mengejutkan adalah bahwa di bawah pertanyaan ksatria bertopeng perak, prajurit 3 bintang yang kuat Landes tampak sangat ketakutan, memberi tahu pria bertopeng perak itu semua yang ia alami secara detail.
Pria itu mendengarkan dengan acuh tak acuh. Dia fokus pada cangkir batu giok di tangannya sepanjang waktu. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Setelah Landes selesai, pria bertopeng perak berhenti memutar-mutar cangkir. Dia berkata dengan lembut, "Menarik. Hehehe. Landes, duduklah." Landes merasa seperti dia dibebaskan dari hukuman mati. Dia menghela nafas lega. Dia berdiri dan berkata, "Terima kasih, Tuan. Aku punya satu hal lagi untuk dilaporkan. Ketika aku bertarung dengan prajurit bintang 3 dari Kastil Chambord, aku menemukan sesuatu yang menarik." Lanjutkan, Tuan. Aku menemukan bahwa prajurit bintang 3 itu tampak terluka. Energi airnya tidak bisa bergerak ke dalam tubuhnya dengan lancar. Dari prediksi aku, dia mungkin mengalami cedera internal dari beberapa waktu yang lalu dan tidak pulih. Di kemudian hari, aku yakin bahwa aku dapat memenggal kepalanya dan menyumbangkan tengkoraknya ke dalam koleksi master. Landes sangat senang. Namun, itu sama sekali tidak membangkitkan minat ksatria bertopeng perak. Ksatria itu tidak tertarik pada orang yang paling kuat di Chambord. Tampak tidak disengaja, dia bertanya, "Landes, apa pendapatmu tentang banteng lapis baja berat yang muncul di medan perang sebelumnya hari ini?" Bersambung.